Ya, selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar tentang induksi matematika, tapi kita mulai dulu dari notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Gitu ya. Nah, ini notasi sigma. Simbolnya seperti ini ya. Notasi sigma itu simbolnya seperti ini. Ini adalah menjumlahkan. Nah, ini sama saja jumlah, gitu aja. Gampangnya, mudahnya, sederhananya, sigma itu sama saja dengan jumlah. Contoh langsung saja gitu ya. Jumlah. Nah, yang bawah ini disebut awal. Biasanya simbolnya pakai I, pakai J, pakai K, pakai N. Ya tergantung selera masing-masing ya. Saya pakai I saja. Biasanya ini 1. I sama dengan 1 sampai 5 misal ya. Oh, nanti berarti I-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4, yang terakhir 5. Jadi ini awal, ini akhir. Contoh misalkan saya punya 2I kurangi 3. Nah, ini kalau dijabarkan berarti I-nya diganti 1, ditambah nanti I-nya diganti 2, dan seterusnya sampai dengan 5. Yuk kita praktekkan sama-sama. Mulai dari 1, berarti ini 2 kali 1 kurangi 3. Belum selesai, ditambah. Sekarang I-nya 2, itu 2 kali 2 dikurangi 3. Belum selesai, ini baru 2 ya. Tambah lagi 2 kali 3 kurangi 3. Masih belum, karena yang terakhir nanti 5 ya. Di ini I-nya diganti ya. Nah, I-nya diganti. Baru 3 ditambah 2 kali 4 kurangi 3. Sekali lagi berarti ya, ditambah 2 kali 5 kurangi 3. Nah, demikian pengertian dari notasi sigma. Saya pikir tidak ada masalah di sini. Yang perlu saya terangkan, ini merupakan berarti suku pertama ya. Ini suku pertama. Dulu di kelas 9 sudah diajarkan tentang barisan dan deret. Nah, ini suku pertama. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Nah, suku keempat ini adalah suku kelima. Jadi notasi sigma itu seperti itu penjelasannya. Ya, ini kalau ngitung ya tentunya tidak akan sulit gitu ya. Nah, kalau mau dihitung berarti 2 kali 1 kurangi 3 berarti minus 1. 2 kali 2 kurangi 3 berarti plus 1. 2 kali 3 kurangi 3, 6 kurangi 3 berarti 3. Atau tahuan ini deretnya adalah aritmatika. Sana tambah 2 mesti tambah 2 lagi ya kan. Ini 5. Tambah 2 lagi berarti 7. Nah, pengertiannya seperti ini. Jadi kalau dijumlahkan ini 0, 3 tambah 5, 8, tambah 7, 15. Nah, ini kalau disuruh ngitung. Ada yang mau ditanyakan? Kebetulan nggak ada ya. Baik. Jadi nanti masalahnya adalah biasanya disuruh mencari jumlah seperti ini, atau justru yang diketahui ininya. Disuruh mencari bentuk notasi sigmanya. Soal cuma dibolak-balik seperti itu notasi sigma. Ya, saya berikan contoh yang kalau jumlah dibuat notasi sigmanya. Nah, contohnya misalkan 2 tambah 5, ini naiknya 3, tambah 8, tambah 11, tambah 3 ya, berarti 14, tambah 17, tambah 20, tambah 23. Nah, ini sama dengan, nah ya, ini disuruh membuat dalam bentuk notasi sigma. Jadi kalau kita perhatikan, yang di dalam notasi sigma ini adalah rumusan UN. Sekali lagi apa? Rumusan dari UN. Nah, yang di sini sebenarnya adalah rumusan dari UN. Jadi UN-nya kalau di sini berarti 2N min
3. Nah, kita tinggal mencari saja rumusan UN. Karena ini barisan aritmatika. Ada berapa dulu ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi nanti sigmanya I-nya dimulai dari 1 sampai 8. Karena jumlahnya ini 8, berarti di sini juga 8. Terus tinggal mencari rumus UN-nya. Masih ingat dulu pelajaran kelas 9, untuk mencari UN itu rumusnya adalah ada rumusnya A ditambah N-1 kali B. A itu suku pertama, itu di sini 2. Beda itu selisih 2 suku yang berurutan, 5 kurangi 2 atau 8 kurangi 5 atau 11 kurangi 8, ya ini selisihnya 3. Jadi bedanya adalah 3. Suku pertamanya 2 ya. Nah, masih ingat ya. Ini rumus ini sebenarnya kalau mau diteruskan, ini kalau dikalikan B kali N ditambah A kurangi B. Ini bisa langsung gitu ya. Jadi di sini untuk keperluan nulis notasi sigma gunakanlah rumus yang bawah. Sebenarnya atas sama bawah sama saja loh ya. Hanya ini dikalikan terus ini dikalikan A-nya kurangi B gitu aja ya. Nah, berarti ini bedanya 3, berarti 3I. Ingat, I-nya diganti N dikurangi 1 ya, karena A min B. A-nya 2, B-nya 3, berarti dikurangi 1. Nah, sudah selesai ini bentuknya ya. Coba kita cek. Kalau I-nya 1, berarti 3 kali 1, 3 kurangi 1, 2. Kalau 2, 3 kali 2, 6 kurangi 1, 5. Kalau 3 kali 3, 9 kurangi 1, 8 dan seterusnya. Kalau 8, 3 kali 8, 24 kurangi 1, 23. Pas ya, terakhir. Nah, itu pengertian dari notasi sigma ya. Nanti contoh berikutnya kita berikan ketika membahas soal saja ya. Kita lanjutkan untuk yang induksi matematika. Ya, ini prinsipnya seperti domino, orang banyak mengatakan seperti itu, atau berkait gitu ya, saling berkait. Ya, setelah tadi kita bisa mencerna tentang notasi sigma, nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang induksi. Sebenarnya induksi ini dipakai untuk membuktikan biasanya sebuah rumus ya, atau sebuah kebenaran atau sebuah pernyataan. Nah, itu bisa dibuktikan dengan cara induksi salah satunya ya. Ya, ini prinsip-prinsip induksi. Nah, ada banyak versi. Ada yang 2 langkah, ada yang 4 langkah, ada yang ya 5 langkah dan seterusnya. Tapi kalau saya simpulkan, saya cerna, saya biar enak untuk dipelajari, saya ikut yang 3. Jadi ketika bicara induksi matematika itu ada 3 langkah yang sangat penting yang harus diketahui atau dikuasai ya. Kalau saya lebih suka pakai 3 langkah. Kalau 1 langkah terlalu sedikit ya, terlalu sedikit. Kalau 2 langkah kurang banyak ya. Nek 3 itu kayaknya sudah pas gitu ya. Nah, langkahnya yang pertama. Nah, ini disebut dengan langkah dasar ya. Langkah dasar. Intinya ketika membuktikan tadi ya notasi sigma, rumus penjumlahan, langkah dasarnya apa? Langkah dasarnya adalah kenyataan bahwa kalau dalam barisan ataupun deret bahwa U1 itu selalu sama saja dengan S1. Jadi ini adalah jumlah satu suku pertama, berarti otomatis adalah yaitu suku pertama itu sendiri. Nah, ini disebut langkah dasar atau basis. Nah, dalam induksi matematika ada basis. Drumnya nggak ada, ya, apalagi seruling ya nggak ada.
yang ada dasar atau basis gitu ya. Jadi langkah dasarnya ini. Intinya apa? Nah, intinya adalah statement atau pernyataan satu atau pernyataan awal atau pernyataan dasar. Ya, ini harus benar ya. Nah, pernyataan satu ini harus benar. Caranya gimana? Praktisnya adalah nanti kalau ada n-nya itu diganti 1. Nah, gitu ya. Intinya n-nya diganti 1. Kalau nggak 1, apa? Ya, bilangan terkecil. Bisa 1, bisa bilangan terkecil. Tergantung nanti konteks soalnya. Ya. Nah, ini langkah 1 adalah mengganti n dengan 1. Atau tadi U1 sama dengan S1. Itu langkah dasar atau basis. Ada yang nyebut dasar, ada yang basis gitu ya. Terserah mau disebut apa ya. Nah, langkah yang kedua adalah langkah asumsi. Saya langsung tulis asumsi saja. Atau ini biasa dituliskan dengan statement atau pernyataan ke K. Asumsi itu berarti anggapan. Ini dianggap. Kalau basisnya sudah benar berarti diasumsikan untuk K juga benar. Nah, ini dalam praktek ya, mudahnya adalah N diganti K. Nah, N diganti dengan K. Ini dianggap benar. Baru yang ketiga adalah pembuktian. Atau induksinya ya. Ini langkah yang paling penting. Langkah ketiga yang paling penting. Induksi atau mudahnya ini yang mau dibuktikan itu di sini. Kalau ini dianggap benar, nanti akan dibuktikan bahwa pernyataan atau statement ke K+1 juga benar ya. Nah, di sini kalau ini masih dianggap benar, sedangkan yang di sini ini nanti dibuktikan apakah benar atau salah. Bisa benar, bisa salah. Kalau salah, berarti rumusnya salah atau tidak berlaku hubungannya ya. Jadi di sini adalah langkah pembuktian. Atau mudahnya, sekali lagi, secara teknis nanti N diganti dengan K+1. Nah, ini ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju contoh saja ya. Ya, saya rangkumkan dulu 3 langkah tadi. Dasar, N diganti 1, asumsi, N diganti K, induksi, N diganti K+1. Sebagai contoh, misalkan ada rumusan ya. 5 tambah 9 naik 4 tambah 4 lagi 13 tambah titik-titik. Nah, ini rumusan ke N-nya nanti sama dengan ini adalah deret aritmatika. 5 tambah 9 tambah 13 tambah titik-titik. Ini berarti suku ke N-nya. Suku ke N-nya adalah 4N plus 1. Sama dengan, jadi ini kalau dirumuskan secara umum, sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N. Berarti yang sebelah sini adalah Sn. Ya. Nah, ini adalah rumusan dari jumlah N suku pertama. Atau Sn. Ini U1, ini U2, ini U3, dan seterusnya. Ini adalah suku ke N. Jadi kalau dijumlahkan menurut rumus ini, ya, menurut kalimat matematika ini, rumusnya 2N kuadrat plus 3N. Untuk membuktikannya, yuk langsung saja kita lakukan langkah pertama ya. Langkah 1. Langkah 1 apa tadi? N diganti dengan 1. Nah, N diganti dengan 1 otomatis U1 yaitu berapa? Sebelah kiri, ya ruas kiri adalah 5 ya.
Apakah betul sama dengan, nah ini n-nya diganti 1, berarti 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 2 tambah 3, 5. Benar ya? Benar. Oke. Kalau benar, kita bisa lanjut ke langkah nomor 2, yaitu asumsi. Yuk, langkah 2, kita tinggal mengganti n dengan k. Ditulis persis, hanya diganti k, yang diganti n-nya, ya, yang diganti n-nya. Berarti kita tuliskan kembali 5 tambah 9 tambah 13 tambah titik. Nah, ini diganti. Berarti ini diganti 4k ditambah 1 sama dengan 2k kuadrat ditambah 3k. Ingat, n diganti dengan k. Ini untuk langkah yang kedua atau langkah asumsi. Ini dianggap benar. Nah, ini pernyataan ini dianggap benar. Langkah ketiga, ini langkah yang paling penting, langkah ketiga. Kita akan menguji untuk statement atau pernyataan ke k+1. Ini baru sampai k. Jadi ketika sampai di sini, nah ini namanya statement ke K atau PK. Nah sekarang kalau pernyataan atau statement ke K+1 bagaimana? Berarti ditambah satu suku lagi. Yaitu kalau ini suku ke K, berarti tambah suku K+1. Nah kita tuliskan yang ini sama persis. Dari 5 tambah 9 tambah 13 tambah titik. Kita tuliskan sama persis saja, ya. Nah, sekarang hanya ditambah dengan satu suku. Satu suku, yaitu suku ke K+1. Ingat, n-nya diganti K+1. Nah, berarti ini 4, n-nya diganti K+1. Masih ditambah 1 ya, kan 4n. Ingat, yang diganti K+1 n-nya. Lalu masih ditambah 1. Demikian juga yang sebelah kanan, ya. Ini diganti K+1, berarti dituliskan 2 ini K+1 kuadrat ditambah 3 dikalikan K+1. Langkah berikutnya, asumsinya kita pakai. Jadi asumsi yang ini tadi, yang panjangnya segini, ini yang dianggap benar tadi ya. Nah ini kan sama dengan ini persis ya, sama persis, tidak ada bedanya. Nah berarti serangkaian ini bisa digantikan dengan 2k kuadrat ditambah 3k. Oke, saya pindah ke sana ya. Kalau dituliskan kembali, jadi yang ini diganti ini ya. Nah, karena ini sama, dianggap benar, digantikan ke sana. Oke, digantikan sehingga saya bisa tulis 2k kuadrat ditambah 3k. Masih ditambah yang ini ya, suku yang ini sambil dikalikan saja, tidak apa-apa. Ditambah 4k plus 4 tambah 1. Ya, berarti 5. Yang sebelah sini kita tuliskan sama persis ya, tidak berubah. 2k plus 1 kuadrat ditambah 3k plus 1. Langkah berikutnya, kita tinggal menyamakan ya, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Harus disamakan. Caranya bagaimana? Di sini ada 3 dalam kurung K+1. Nah, ini sudah ada 3K, tinggal mencari 3 ya. Jadi karena di sini 4K, ada 4K, ada 3K, 3K-nya sudah ketemu. Supaya jadi 3K+1, ya otomatis di sini harus ditambah 3, kan gitu aja ya. Diakali-kali saja. 5-nya nanti berarti dirubah jadi 3 tambah 2. Nah, 2-nya ditaruh di sini. Nah, ini 4K-nya taruh di sini. Ini 2K kuadrat.
Nah, ini salah satu caranya kayak gini ya. Sehingga menurut sifat distribusi gitu ya. Nah, maka kita bisa melakukan menarik tiganya keluar. Ada tiga, tiganya ditarik keluar. Ini nanti sudah sama suku yang belakang ini ya. 3 dalam kurung K ditambah 1. Ini kalau dikalikan 3K ditambah 3. Kembali ke sini. Nah, yang ini karena di sini duanya ada 2 terus dikali K plus 1 kuadrat. Nah, maka ini bisa dikeluarkan duanya ya. 2 tarik keluar bisa ya. Berarti tinggal K kuadrat. Tarik duanya berarti tinggal 2K. Tarik duanya 1, jangan 0 ya. 1. Nah, di sini 1. Loh, ini kok beda ini? Ini kan K kuadrat plus 2K plus 1. Di sini kan K plus 1 kuadrat. Nah, berarti kalian lupa ya. Kalau K plus 1 kuadrat itu kalau dikuadratkan adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Sehingga yang di sini bisa ditulis K plus 1 kuadrat. Ya kan? Ingat, mengkuadratkan. Jadi kalau K plus 1 kuadrat itu hasilnya K kuadrat tambah 2K tambah 1. Jadi yang ini bisa diganti K plus 1 kuadrat. Ternyata hasilnya adalah sama. Nah, ini ya, ruas kiri ternyata sama dengan ruas kanan, berarti terbukti. Sehingga kalau disimbolkan berarti 5 plus 9 plus 13 plus titik-titik plus 4N plus 1 sama dengan 2N kuadrat plus 3N adalah rumusan yang benar. Ini contoh nomor 1. Kita berikan contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, ini ya, contoh kedua. Ini pernyataan matematika ya, atau kalimat matematika. 9 pangkat N kurangi 1 habis dibagi 8. Ini kita akan buktikan dengan 3 langkah induksi tadi, dasar, asumsi, terus induksi gitu ya. Yuk, kita lakukan sama-sama ya. Yuk, perhatikan di sini adik-adik sekalian ya. Langkah pertama ya, saya terus pakai gini aja ya. Langkah pertama, apa tadi? Intinya apa? Langkah pertama, N diganti 1 ya, digantikan 1 saja, berarti 9 pangkat 1 kurangi 1, berapa hasilnya? 8. Bisa enggak dibagi 8? Habis ya, habis. 8 bagi 8 berapa? 1, sisanya 0, berarti habis dibagi, berarti ini benar ya. Kalau benar berarti bisa lanjut ke langkah nomor 2, yaitu asumsi. Nah, ketika asumsi intinya apa? N-nya diganti dengan K. Di N diganti dengan K. Jadi diasumsikan bahwa 9 pangkat K dikurangi 1 ini habis dibagi 8. Tapi secara matematika ini dituliskan dengan 8 kali sesuatu gitu aja ya. Nah, 8 misalkan kali apa? M gitu aja ya. Ini hanya M hanya untuk mewakili bahwa M itu bilangan bulat gitu aja ya. Pokoknya menunjukkan bahwa 9 pangkat K kurangi 1 itu habis dibagi 8, maka biasa dituliskan pakai 8 kali M. 8M dibagi 8 tinggal apa? M. Yang jelas ini habis dibagi 8. Ini asumsinya. Karena kalau ditulis habis dibagi 8 itu kurang mewakili ya, sehingga biasanya diwakili dengan 8 kali sesuatu. Nah, sesuatunya bebas. Yang penting di sini bilangan bulat ya. Oke, dituliskan seperti ini aja ya. Oke, langkah ketiga. Apa tadi intinya langkah ketiga? N-nya diganti K plus 1. Oke, kita lakukan. Berarti N-nya diganti K plus 1. Berarti 9 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, ini yang mau kita buktikan. Apakah benar ini habis dibagi 8? Nah, berarti ini kita uraikan. Masih ingat dulu ketika SMP diajari, ya kalau penjumlahan itu sama saja perkalian. Betul ya. Jadi bisa ditulis 9 pangkat K dikali 9 pangkat 1 dikurangi 1. Wah, belum nampak kalau bisa dibagi dengan 8. Caranya bagaimana? Ini ada 9. Nah, ini dirubah jadi 9. Boleh, Pak? Boleh saja. Tapi ada konsekuensinya. Nah, ini kan kali 9. Ini dikurangi 9. Boleh. Tapi di sini harus ditambah berapa?
8. Sama enggak ini? Sama ya, ini min 1, kalau ini min 9 tambah 8. Berapa ini hasilnya? Min 1. Sama ya? Sama. Jadi tidak berubah. Sehingga 9-nya bisa saya tarik keluar. Nah, 9-nya bisa ditarik keluar. 9 dalam kurung 9 pangkat K kurangi 1 ditambah 8. Nah, tadi diasumsikan 9 pangkat K kurangi 1 sama dengan 8M. Jadi kita bisa tuliskan ternyata 9 pangkat K plus 1 kurangi 1 bisa ditulis dalam bentuk 9 kali 9 pangkat K kurangi 1 ditambah 8. Nah, yang ini tadi bisa diganti 8M. Nah, pasti bisa dibagi 8, ini juga bisa dibagi 8. Berarti terbukti bahwa 9 pangkat N kurangi 1 itu habis dibagi dengan 8. Nah, kita lanjutkan contoh ketiga. Ya, kita masuk di contoh ketiga. Contoh ketiga ini, kalau tadi yang pertama itu rumus, yang kedua kalimat matematika habis dibagi, ini lebih kecil, ini juga kalimat matematika ya, yang akan kita buktikan dengan tiga langkah induksi ya. Langkah dasar, asumsi, sama langkah induksi atau pembuktian atau intinya ya. Yuk, n plus 1 kuadrat lebih kecil dari 2n kuadrat. Untuk n lebih besar sama dengan 3. Nah, ini tadi, kalau biasanya itu kalau dasar n-nya diganti 1, kalau ini n-nya nanti diganti berapa? Dasarnya 3, karena paling kecil berapa? 3. Jadi n-nya itu bisa 1 atau nilai terkecil. Nah, ini contoh terjadi nilai terkecilnya 3, bukan 1 tapi 3. Oke. Kita lakukan langkah dasar dulu. Wah, saya pakai bunderan saja gitu ya. Loh, langkah dasar. N-nya bukan 1 ya. Karena di sini N lebih besar sama dengan 3. Berarti ganti 3. Yo, berarti di sini adalah 3 tambah 1 kuadrat. Ini langkah dasarnya. Lebih kecil dari 2 kali 3 kuadrat. Benar atau salah ini? Kalau salah ya berarti ini pasti salah. Ya. Yo, ini 3 tambah 1, 4. Dikuadratkan jadi 16. Apakah betul lebih kecil dari 2 kali 9 ya? 2 kali 9 itu 18. Oh, ini nilainya benar. Kalau benar, lanjutkan ke langkah kedua yaitu asumsi. Kalau asumsi ini tetap n-nya diganti dengan k. Jadi sekali lagi n-nya langsung diganti dengan k. Berarti ditulis sama persis ini. Tapi n-nya hanya diganti dengan k. K plus 1 kuadrat lebih kecil dari 2 kali K kuadrat. Ini namanya apa tadi? Asumsi. Atau ini dianggap benar. Nah, baru langkah induksinya ya. Yang ketiga, yaitu statement atau pernyataan ke K plus 1. Caranya, ya ini diganti K plus 1. Nah, jadi N-nya diganti K plus 1. Ini masih ditambah 1, lalu dikuadratkan. Sama, yang sebelah sini juga diganti. Nah, ini diganti K plus 1 kuadrat. Oke, supaya lebih luas saya pindah ke sini saja. Nah, kita lakukan operasinya ya. K plus 1 tambah 1 berarti sama saja K plus 2 kalau kita kuadratkan, atau saya tulis dulu. Nah, ini jadi K plus 2 kuadrat lebih kecil daripada 2 K plus 1 kuadrat. Lalu kita kuadratkan ya. Kalau ini dikuadratkan jadi K kuadrat ditambah 4K ya. 2 kali 2 kali K berarti 4K tambah 4. Nah, akan kita buktikan dia lebih kecil dari ini. Kalau dikuadratkan kayak tadi ya, ini K kuadrat tambah 2K plus 1. Jadi ini 2K kuadrat ditambah 4K, karena ini 2K kali 2 berarti jadi 4K plus 2. Karena ini 1 kalikan 2 adalah 2. Saya pikir nggak ada masalah sampai di situ. Nah, kita pakai asumsinya tadi gitu ya. Jadi kita buat ya, yang sebelah sini kita buat apa tadi? K plus 1 apa?
kuadrat. Caranya bagaimana? Kayak tadi persis ya. Kita buat jadi K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat itu kan diperoleh dari K kuadrat ditambah 2K ditambah berapa? 1. Berarti yang ini masih sisa apa? 2K. Masih sisa lagi berapa? 3. Ya kan? Tadinya 4, ini satunya dipakai di sini. Berarti masih sisa 3. Nah, ini ada 2K kuadrat ditambah 4K plus 2. Ini sudah jadi apa? K plus 1 kuadrat ya, sudah jadi K plus 1 kuadrat seperti asumsinya tadi ya. Nah, ini jadi K plus 1 kuadrat. Nah, dari sini sampai sini ya. Tapi masih ditambah 2K ditambah 3. Yang akan kita buktikan adalah lebih kecil dari 2K kuadrat gitu ya, asumsinya gitu. Nah, ini sudah ada 2K kuadrat. Nah, sampai di sini biasanya terus langkahnya banyak alternatif ya, banyak alternatif atau banyak cara, banyak metode ya. Ada yang mengganti dulu ya, ada yang caranya dengan mengganti dulu. Mengganti. Jadi kalau asumsinya kan ini tadi, sekali lagi asumsinya saya tuliskan di sini ya. K plus 1 kuadrat itu lebih kecil dari 2K kuadrat. Jadi ini asumsi harus kita pakai dalam pembuktian. Nah, bagaimana cara memakainya? Ya kita gantikan saja ya. Ini yang 2K kuadrat kita ganti dengan K plus 1 kuadrat. Sehingga kalau kita tuliskan, kalau kita gantikan K plus 1 kuadrat ditambah 4K ditambah 2, ini pasti lebih kecil dari 2K kuadrat plus 4K plus 2. Nah, kita pakai bantuan ini dulu ya. Ini dibikin sama. Jadi di sini tadi kan 4K plus 2, ini 4K plus 2, ini 4K plus 2. Yang beda cuma di sini ya. Nah, ini sama persis dengan ini, sama. Ini hanya untuk bantuan saja ya. Nah, ini pasti lebih kecil dari ini ya, karena ini sama persis. Nah, yang akan kita buktikan bagaimana kalau ini dengan ini gitu ya. Kalau ini sama ini gede ini berarti otomatis kan ini lebih besar daripada yang K plus 1 kuadrat tambah 2K plus 3 ya. Yang kita buktikan ini dulu. Nah, ini pakai perantaraan dulu gitu ya. Nah, ada yang seperti ini, ada yang langsung dicoret. Dan langsung ini coret-coret gitu ya. Terserah mau pakai yang mana. Saya ajari yang pakai perantara seperti ini. Ini lebih logis menurut saya ya. Jadi kita buktikan dulu ini sama ini gede mana gitu ya. Apakah harusnya gede ini gitu ya. Ya, kita ini letakkan di sebelah kanan dulu aja ya. K plus 1 kuadrat, ini yang sebelah ini saya pindahkan, tambah 2K plus 3. Nah, apakah betul ini nanti kita buktikan saja. Plus 4K plus 2. Ini sudah sama persis, kita bisa hilangkan. Dikurangi K plus 1 kuadrat, kurangi K plus 1 kuadrat, berarti bisa hilang. Ini masih ada 2K, ini 4K, dikurangi 2K saja. Ya. Kiri kurangi 2K, kanan kurangi 2K, sehingga ini tinggal 3. Ini masih 2K plus 2. Padahal N-nya berapa tadi? Bilangannya adalah 3. Ini kalau diganti 3, 2 kali 3 sudah 6, tambah 2, 8. Pasti lebih gede dari 3. Wah, ini benar. Kalau ini benar, ini benar. Berarti otomatis pasti 2K kuadrat plus 4K plus 2 pasti lebih gede dari K plus 1 kuadrat ditambah 2K plus 3. Nah, demikian ya. Contohnya sudah komplit ya. Dari contoh 1, 2, dan 3 ini sudah mewakili. Selanjutnya kita akan latihan bagaimana kalau soalnya itu pilihan ganda. Ya, ini yang sudah ditunggu-tunggu para pemirsa, para penggemar matematika ya. Kita akan lakukan cara yang jitu untuk menjawab soal pilihan ganda. Oke, kita sampai di latihan MIT, PTS, UAS, ataupun nanti apalah namanya gitu ya. Terserah, atau ulangan harian, atau kuis, atau apa. Yang soalnya modelnya pilihan ganda. Ini yang biasa ditunggu-tunggu penonton saya gitu ya. Ayo, kalau soalnya pilihan, sekali lagi kita tinggal milih itu biasanya lebih enak. Milih itu lebih enak daripada mencari. Nah,
Yuk, kita caranya milih gimana? Ya kita samakan saja. Ini kan nomor 1 ini disuruh mencari yang sama. Dari sigma n sama dengan 1 sampai 50. Kalau kita tuliskan panjang kan waktunya akan habis gitu ya. Mending kita cek yang pertama dulu. Biasanya pertama sama terakhir. Tapi cek yang pertama dulu atau U1-nya. N-nya diganti 1. Yang pertama kan N-nya diganti 1. N tambah 2 berarti 1 tambah 2 berapa? 3. Kita cek dulu yang hasilnya 3 yang mana? Di antara 1, 2, 3. Di antara A, B, C, D sama E. Kita mulai dari mana? Ya dari E ya. 3 kurangi 8. Kan ini mulainya dari 3. Berarti 3 kurangi 8. Min 5. Wah keliru. Mulai dari 3. 3 kurangi 4. Min 1. Harusnya berapa? 3. Tidak betul berarti ya. N-nya 3, 3 kurangi 3, ini pertamanya malah 0 ya. Wah, berarti kurang tepat ya. N-nya 3, 3 kurangi 2, 1. Wah, belum sama. Nggak perlu dicoba ya. Nah, hasilnya pasti apa? A. Oke, berikut. Baik, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini 5 plus 11 plus 17 plus 23 plus 29 plus 35 plus 41 plus 47 dapat dituliskan dengan notasi sigma. Disuruh milih A, B, C, D atau E. Caranya milih seperti kemarin, biasa kita coba-coba saja. Saya biasanya kalau nyoba ya terserah ini ya. Mungkin suku pertama sama suku kedua atau suku pertama langsung sama yang terakhir. Yuk, suku pertamanya dulu aja ya. Nah, ini mulai dari 3. Ini 6 kali 3, 18, kurang 13, 5. Wah, cocok. Bisa jadi A. Yang B, ini diganti 3. 6 kali 3, 18. 23 kurangi 18, 5 juga. Wah, bisa jadi juga ya yang B. Menurut suku pertamanya. Yang C, 2 kali 3, 6. Kurangi 1, wah 5 lagi. Ternyata cocok lagi. Ya. Ganti 2. 17 kurangi 12, 5 lagi ya. Wah, cocok lagi. Wah, kemungkinan jawabannya bisa A, bisa B, C, D, mungkin E juga cocok. Wah, cocok ya. 3 tambah 2, 5 lagi. Bagaimana kalau seperti ini ya? Tidak usah khawatir. Masih banyak alternatif. Bisa cek suku kedua atau langsung terakhir. Kalau saya biasanya langsung terakhir. Nah, kita cek terakhir. Nah, tadi sudah dari A, sekarang dari E. Terakhir 8. Terakhirnya harus ketemu berapa? 47. Nah, pokoknya terakhir itu 47. Apakah betul ini 47? 3 kali 8 cuma 24. Tambah 2 ya, hanya 26. Berarti keliru. 9. Ya, terakhirnya 9. 6 kali 9 54. Minus, wah pasti keliru ya. 17 kurangi 54 minus, wah masih keliru harus. Hasilnya 47. Yang C, masukkan 9, 3 kali 9 27, kurangi 1 26, padahal harusnya 47. Ini cuma 26, berarti tidak betul juga ya. Yang B, masukkan 10, 23 kurangi 60 min ya. Nah, keliru. Berarti jawabnya apa? Nah. Contoh nomor 3 ya. Ini soal pilihan. Nah, ini kalau saya amati dari beberapa siswa saya yang melaporkan soal-soal ulangan, itu biasanya kesulitan dalam menjawab soal induksi matematika ya. Yang bikin soal juga merasa kesulitan ya, karena sebenarnya itu nggak cocok untuk soal pilihan. Kalau induksi itu harusnya soal uraian. Tapi kalau dipaksa ke pilihan ganda, ini ya, akibatnya seperti ini. Yang bikin soal bingung, yang jawab kadang-kadang juga bingung ya. Tapi saya akan memberikan tips supaya nggak bingung gitu ya, dengan soal-soal seperti ini. Diketahui 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah titik-titik tambah 3n plus 4. Ini kan deret aritmatika ya, tambah 3 tambah 3 tambah 3. Disuruh mencari rumusan dengan induksi. Ya kalau ini soalnya pilihan ganda, yang ngapain pakai induksi ya? Mendingan tetap dicek suku pertama 7, suku pertama 7. Ini kan SN ya. Ini kan rumusan dari jumlah. Ingat tadi
U1 itu sama saja dengan S1. Kalau S2, hati-hati, S2 itu jumlah 2 suku pertama, artinya U1 ditambah U2. Nah ini kalau saya ngecek 2 berarti hasilnya harus berapa? 7 tambah 10 itu 17. Nah kita pakai U1 dulu, bahwa U1 sama dengan S1. Sekali lagi, U1 mesti sama dengan S1, jumlah 1 suku pertama, yaitu U1. Suku pertamanya kalau di sini 7. Biasanya ngeceknya sampai suku S1, S2. Mentok-mentoknya S3. Karena S4 itu nggak ada. Mentoknya itu S3. Ya. S3 itu doktor. Kalau S4 nggak tahu ya. Nah, yuk. Nggak nyambung ya. Yuk, nggak apa-apa. Nomor 3. Jawaban A, kita cek suku pertamanya apakah 7? Jelas tidak. Suku pertama kan S1. Di sini kan rumusan SN. S1 berarti N-nya ganti 1. N-nya diganti 1. Ganti 1 ya cuma 3 tambah 11. 3 tambah 11, 14. Nggak cocok. Padahal harusnya berapa? 7. Yang kedua. Nah, diganti 1. Langsung 3/2. Diganti 1. 11/2. Ditambahkan 14 tapi dibagi 2. Wah, cocok. Jangan senang dulu ya. C. Diganti 1. 1 tambah 11, 12. Dibagi 2, 6. Terus saya tulis saja setengah. Ini 1 tambah 11. Ini 12 bagi 2 itu 6. Wah, nggak cocok. Harusnya berapa? 7. 3/2 N kuadrat. N-nya diganti 1. Nah, langsung 3/2. Ditambah 11. Wah, nggak cocok ya. Ada tengah-tengahnya. Diganti 1. 1 tambah 1. Berapa 1 tambah 1? Ya, 2. Wah, nggak cocok ya. Yang cocok cuma B. Selesai masalahnya. Sudah. Ya, karena gurunya bingung mau bikin soal seperti apa ya kalau dibikin pilihan ganda. Nah, cara jawabnya kayak gini aja. Mau disuruh milih ya. Malah kamu cari pakai induksi. Ya, Kak. Ya, kelamaan. Apalagi ini. Wah, ini gurunya panik bingung ini ya. Kayaknya bikin soal kayak gini. Dengan induksi matematika 5 pangkat N dikurangi 3 pangkat N habis dibagi. Nah, ngeceknya pakai dasar saja atau basis itu N-nya diganti berapa tadi? N-nya diganti dengan 1. Selesai. N-nya diganti 1 kan 5 kurangi 3 hasilnya 2. Ya mesti habis dibagi 2. Nggak usah dicek pakai induksi ya. Nah, dicek pakai basis saja. Basis itu kan N-nya diganti 1. Nah, nggak usah pakai N-nya diganti K, apalagi K plus 1 ya. Nah, ganti aja 1 ya. Oh, bisa dibagi 2 karena hasilnya 2 ya. 3 nggak mungkin ya. Nah, 3 pasti salah, 4 salah ya, nggak bisa ya. Ini basisnya aja 2 ya. Yo, berikutnya soal terakhir ya. Dengan induksi matematika, statement atau pernyataan K plus 1 dari ya kita tinggal ganti. Ingat intinya apa tadi? Nah, N-nya diganti K plus 1. Intinya itu, berarti ini diganti K plus 1 saja kalau dilihat dari jawaban yang ada. Oh, berarti N-nya diganti K plus 1, gitu ya. Ini N plus 1, berarti K plus 1 tambah 1, berarti K plus 2. Yang ini K plus 1 plus 2, berarti K plus 3. Berarti K plus 1, K plus 2, K plus 3. Dicari aja. Ya, seperenangnya sama ya, K plus 1, K plus 2. Nah, langsung jawabnya apa? B. Selesai, gitu aja. Nah, demikian saja. Banyak kesalahan minta maaf. Sampai ketemu kembali di video berikutnya ya. Semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Banyak salah kata ataupun ada hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa untuk penonton semuanya yang budiman, silahkan tekan atau klik subscribe ataupun like. Mungkin juga bisa di-share dan juga boleh komen. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan informasi video-video yang berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.